Tak ada yang aneh dengan gerobak nasi goreng di ujung gang itu. Hingga suatu malam, saat angin tak bertiup sama sekali, seorang anak kecil muncul dari kegelapan. Ia tidak minta uang. Ia tidak minta tambahan telur. Ia hanya memanggil satu kata, "Ayah." Sejak malam itu, nasi goreng yang sepi mulai ramai. Tapi harga yang harus dibayar adalah perpisahan yang tak semua orang sanggup menerimanya. Inilah kisah. Istrinya sering marah, nasi gorengnya sepi. Semua berubah karena asuh anak gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar cerita-cerita penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir. Salam hangat dari kota Solo, tempat kisah ini bermula. Aku tak pernah bercita-cita jadi penjual nasi goreng. Hidup membawaku ke sini, ke sebuah gang sempit di pinggiran kota Solo, tempat lampu jalan sering berkedip dan suara jangkrik lebih setia daripada manusia. Namaku Raka, usia hampir kepala 4, dengan tangan yang sudah hafal panasnya wajan dan bau minyak jelantah. Gerobak tua ini adalah saksi terakhir dari sisa harapan yang masih kupunya. Setiap sore, saat matahari turun perlahan dan bayangan rumah memanjang, aku mendorong gerobak dari teras kontrakan kami. Rodanya berdecit, seolah ikut mengeluh tentang hidup yang berat. Aku selalu berhenti sebentar di depan rumah, memastikan gas, telur, nasi, dan bumbu lengkap. Tapi satu hal yang tak pernah lengkap, ketenangan di rumah kami. Istriku, Sari, berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang. Matanya tajam, bibirnya mengatup keras. Tak perlu kata-kata, aku sudah tahu, malam ini ia sedang marah. Dan seperti biasa, aku tak tahu salahku di mana. Kamu itu kalau masak jangan asal-asalan, katanya tiba-tiba. Wajannya jangan pakai yang itu, minyaknya bau. Orang-orang gak bakal balik kalau kamu terus ceroboh. Aku hanya mengangguk. Menjawab hanya akan memperpanjang ledakan. Aku sudah hafal pola ini bertahun-tahun. Marah dulu, alasan belakangan. Padahal, dulu Sari bukan seperti ini. Kami menikah 10 tahun lalu dengan tawa dan mimpi sederhana. Ia perempuan lembut, suaranya pelan, dan senyumnya selalu hadir saat aku pulang kerja. Tapi waktu menggerogoti harapan kami sedikit demi sedikit. Tahun demi tahun berlalu tanpa tangisan bayi di rumah kecil itu. Doa berganti obat, obat berganti harapan, harapan berubah menjadi keputusasaan. Dan keputusasaan itu menjelma menjadi amarah. Gerobakku dulu ramai. Anak-anak nongkrong, bapak-bapak bercanda, mahasiswa mengutang sambil janji bayar besok. Tapi sejak Sari sering keluar rumah dengan suara tinggi, pelanggan mulai menghilang. Mereka bukan tak suka nasi gorengku, mereka takut suasana. Aduh, nanti dimarahi istrinya, bisik mereka. Gang ini sempit. Suara marah cepat menyebar. Malam itu, seperti banyak malam sebelumnya, aku berdiri sendiri di balik gerobak. Api kompor menyala malas. Aku mengaduk nasi tanpa semangat. Jam di masjid sudah hampir menunjukkan pukul 11, tapi piring tetap bersih. Uang receh tak bertambah. Angin malam dingin menusuk. Bau tanah basah bercampur sisa asap knalpot. Aku menatap jalan kosong dengan dada berat. Dalam hati, aku bertanya pada Tuhan, apa salahku? Apa dosa kami sampai rezeki pun ikut menjauh? Dari dalam rumah, suara Sari terdengar lagi. Menggerutu, mengeluh tentang hidup, tentang tetangga, tentang Tuhan yang terasa jauh. Setiap kata seperti pisau kecil yang mengiris sabarku, tapi aku tetap diam. Aku takut pulang, tapi aku juga takut bertahan. Saat itulah aku sadar, bukan hanya nasi gorengku yang sepi. Hidup kami pun kosong.
Dan aku belum tahu, malam itu akan menjadi malam terakhir dari kesepian yang biasa, karena sesuatu sedang berjalan perlahan dari kegelapan gang, membawa takdir yang tak pernah kami minta. Malam itu berbeda sejak awal, meski aku belum bisa menjelaskan dengan kata-kata. Langit gelap tanpa bintang, awan menggantung rendah seperti menekan bumi. Udara terasa berat, tidak dingin, tidak panas, hanya pengap, seolah gang sempit ini sedang menahan napas. Daun-daun pisang di ujung jalan tak bergerak sama sekali. Tidak ada angin. Padahal biasanya, selewat maghrib, selalu ada hembusan kecil yang membawa bau sawah basah. Aku menyalakan kompor. Api menyembur biru, tapi bunyinya aneh, lebih pelan, lebih dalam. Wajan tua kupanaskan, dan untuk sesaat aku merasa logam itu bergetar di tanganku, seolah hidup. Aku mengibaskan pikiran itu, menganggapnya kelelahan. Jam menunjukkan hampir pukul 11 malam. Tak satu pun pembeli datang. Biasanya, setidaknya ada 1-2 orang lapar yang pulang kerja telat, atau anak muda yang mencari makan sebelum begadang. Tapi malam itu, gang kosong seperti ditinggalkan dunia. Bahkan suara motor pun jarang lewat. Hanya suara detak jam dari rumah kontrakan dan bunyi minyak panas yang sesekali meletup. Dari dalam rumah, Sari sudah tak bersuara. Itu justru membuatku lebih gelisah. Keheningan di rumah kami seringkali lebih menakutkan daripada teriakan. Aku menghela napas panjang, lalu memutuskan menutup gerobak. Tanganku sudah meraih knop gas saat tiba-tiba, "Pak!" Suara itu membuatku terlonjak. Bukan suara orang dewasa. Terlalu kecil. Terlalu dekat. Seperti tepat di belakangku. Padahal aku tak mendengar langkah siapapun datang. "Pak, nasi gorengnya masih ada." Aku berbalik cepat. Di ujung gang, berdiri seorang anak laki-laki. Usianya sekitar 6 atau 7 tahun. Tubuhnya kecil, kurus, tapi rapi. Bajunya putih kusam, model lama, seperti pakaian anak-anak zaman dulu. Rambutnya hitam, lurus, jatuh menutupi dahi. Wajahnya pucat, namun bersih. Matanya, entah kenapa, matanya terlalu dalam untuk anak sekecil itu. Aku menelan ludah. "Kamu, dari mana, Nak?" Tanyaku hati-hati. Ia tidak menjawab pertanyaanku. Hanya melangkah 1 langkah ke depan. Aneh, langkahnya tak menimbulkan suara. Sandalnya seperti tak menyentuh tanah. "Nasi gorengnya masih ada, Ayah," katanya lagi. Kata itu menghantam dadaku. "Ayah." Aku tersenyum kaku, mencoba menertawakan kegugupanku sendiri. Mungkin ia salah panggil. Banyak anak memanggil orang dewasa sembarangan. "Masih ada," jawabku. "Mau berapa?" "1." "Seperti biasa," katanya. "Seperti biasa." Aku mengernyit. "Kamu sering beli di sini?" Anak itu menatapku lama. Terlalu lama. Tatapannya membuat dada terasa hangat sekaligus perih. Seperti melihat kenangan yang bukan milikku. "Ayah lupa," katanya pelan. Aku memalingkan wajah, sibuk menyiapkan nasi. Tanganku bekerja otomatis. Minyak, bawang, nasi, telur. Tapi saat nasi menyentuh wajan, aroma yang keluar berbeda. Lebih harum. Bukan sekadar wangi masakan, tapi seperti bau rumah setelah hujan, seperti bau kain bersih dijemur matahari. Asap mengepul perlahan, tidak menyengat mata. Api kompor stabil, padahal biasanya suka naik turun. Aku mengaduk nasi dengan perasaan aneh, tenang, damai, seperti ada tangan lain yang menuntunku. "Pedas?" tanyaku spontan. Anak itu mengangguk kecil. "Sedikit." "Ibu tidak suka pedas." Aku membeku. "Ibu mulangku." "Iya," katanya. "Ibu sering marah. Tapi sebenarnya ibu sedih." Sendok di tanganku berhenti bergerak. Aku ingin bertanya banyak hal. Siapa dia? Dari mana? Kenapa bicara seolah tahu hidupku? Tapi lidahku keluh. Ada rasa takut, tapi bukan takut seperti melihat hantu.
lebih seperti takut menyentuh luka lama. Nasi goreng itu selesai. Aku menyajikannya di piring, lengkap dengan kerupuk dan irisan timun, entah kenapa lebih rapi dari biasanya. Saat aku mengangkat kepala untuk menyerahkan piring itu, anak itu sudah duduk di bangku kecil di samping gerobak. Aku tidak ingat mempersilahkannya duduk. Ia makan pelan, sangat pelan. Anehnya, aku tak mendengar bunyi sendok menyentuh piring, tapi nasi di piringnya berkurang. Aku menunggu. Saat ia selesai, ia menatapku dan tersenyum. Senyumnya bukan senyum anak kecil yang ceria, lebih seperti senyum orang yang akhirnya pulang. "Terima kasih, Ayah," katanya. "Besok aku datang lagi." Tunggu," kataku. Uangnya, kalimatku terhenti. Bangku kecil itu kosong. Gang itu kosong. Tidak ada suara langkah menjauh. Tidak ada bayangan berlari. Anak itu menghilang begitu saja, seperti asap yang tersapu tanpa angin. Aku berdiri terpaku, jantung berdegup keras. Malam terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Lampu jalan berkedip sekali, lalu stabil. Di tanganku, piring itu masih hangat. Aku menelan ludah, lalu perlahan menoleh ke rumah. Dari balik pintu, Sari berdiri mematung. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Kamu dengar suara anak kecil tadi?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Sari menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa suara. "Kenapa?" Rasanya seperti mimpi lama, bisiknya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami duduk diam tanpa bertengkar. Di antara kami, ada kehadiran yang tak terlihat, tapi terasa nyata. Sebuah awal dari sesuatu yang belum kami pahami, dan mungkin belum siap kami terima. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena suara azan atau ayam berkokok, melainkan karena perasaan aneh di dada, campuran antara harap dan takut. Cahaya matahari masuk malu-malu lewat celah jendela kontrakan kami. Sari sudah duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan mata sembab. "Kamu mimpi apa?" tanyaku pelan. Ia menggeleng, tapi air matanya jatuh lagi. Aku mimpi ada anak kecil tidur di antara kita." Aku pegang kepalanya. Aku terdiam. Kata itu sama persis dengan yang kurasakan saat memegang piring nasi goreng semalam. Hari itu berjalan lambat. Sari tak banyak bicara, tapi juga tak marah. Itu sendiri sudah terasa janggal. Ia memasak air, menyapu lantai, bahkan sempat menyiram tanaman kecil di depan rumah. Hal-hal sederhana yang lama tak kulihat dilakukannya dengan tenang. Menjelang sore, entah kenapa, Sari menyiapkan satu piring kecil tambahan. Ia meletakkannya di rak dekat pintu. "Itu buat siapa?" tanyaku. Ia ragu sejenak, lalu menjawab lirih, "Entah. Rasanya harus ada." Malam pun tiba. Aku mendorong gerobak ke tempat biasa. Udara masih terasa berat, tapi tidak mencekam seperti malam sebelumnya. Kali ini, sebelum jam 9, 1-2 pembeli datang. Mereka makan diam-diam, lalu pulang tanpa banyak bicara. Tapi setidaknya, gerobakku tak lagi sendirian. Menjelang tengah malam, saat aku hampir menutup dagangan, bayangan kecil itu muncul lagi. Anak laki-laki itu berdiri di tempat yang sama, di bawah lampu jalan yang berkedip pelan. Kali ini, wajahnya tampak lebih jelas. Ada garis senyum tipis di bibirnya, dan matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Rindu, Ayah," katanya pelan. Aku menarik napas panjang. Anehnya, aku tidak terlalu terkejut. Seolah sebagian diriku sudah menunggunya. "Kamu datang lagi," kataku. Ia mengangguk. Aku bilang, "Kan." Aku memasak seperti biasa, tapi tanganku terasa lebih ringan. Seperti ada ritme yang kupahami tanpa belajar. Api kompor stabil, nasi tak lengket, bumbu pas. Aku bahkan tak perlu mencicipi. Aku tahu rasanya akan benar. Saat kuserahkan piring itu, anak itu tidak langsung makan. Ia menatap ke arah rumah kontrakan kami.
Ibu di rumah, tanyanya. Iya, jawabku. Sedang istirahat. Ia tersenyum kecil. Aku senang. Malam itu, ia duduk lebih dekat. Aku bisa melihat jelas jemarinya. Kecil, pucat, tapi tidak dingin. Saat ia makan, aroma nasi goreng menyebar lebih kuat. Beberapa pembeli yang lewat berhenti. Mas, ini kok wanginya beda, tanya seorang bapak. Aku hanya tersenyum bingung. Tapi mereka membeli. 1, 2, 3 porsi. Dalam waktu singkat, gerobakku dikerubungi orang. Anak itu menatapku bangga. Setelah selesai makan, ia berdiri dan menatapku lama. Ayah, jangan marahi ibu, ya. Aku tercekat. Aku tidak pernah. Aku tahu, katanya cepat. Tapi ibu marah karena sakit. Di sini, ia menunjuk dadanya sendiri. Aku menelan ludah. Tenggorokanku panas. Malam demi malam, anak itu terus datang. Selalu di waktu yang sama. Selalu memanggilku ayah. Kadang ia hanya makan dan pergi. Kadang ia duduk lama, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi. Dan perlahan, Sari berubah. Ia mulai menungguku pulang. Tidak dengan amarah, tapi dengan secangkir teh hangat. Ia tak lagi berteriak. Matanya sering kosong, tapi bukan kosong marah. Lebih seperti sedang mendengar sesuatu yang jauh. Suatu malam, saat aku membersihkan wajan, Sari berkata pelan, Raka, aku sering dengar suara anak kecil ketawa. Aku berhenti mengelap. Kapan? Setiap kamu masak. Ia memeluk perutnya. Rasanya seperti dulu. Aku tahu apa yang ia maksud. Dulu, saat ia pernah hamil, dan kami kehilangan sebelum sempat memberi nama. Aku tak pernah berani membicarakan itu. Begitu juga Sari. Luka itu kami kubur dalam-dalam, sampai berubah jadi racun. Suatu malam, tanpa sadar, Sari ikut keluar. Ia berdiri di balik pintu, mengintip anak itu makan. Tubuhnya gemetar. Mas, bisiknya. Anak itu, mirip dengan bayi di mimpiku. Anak itu menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya memandang Sari langsung. Ibu, katanya lembut. Sari jatuh berlutut. Tangisnya pecah, bukan tangis marah, tapi tangis kehilangan yang akhirnya menemukan suara. Sejak malam itu, kami tak lagi merasa sendiri. Rumah kami masih kecil. Hidup kami masih sederhana. Tapi ada kehangatan baru, seolah kami sedang mengasuh sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata di hati. Dan aku mulai sadar, kehadiran anak itu bukan kebetulan. Ia datang membawa sesuatu yang telah lama hilang, pengakuan atas duka yang tak pernah kami lepaskan. Perubahan itu tak datang dengan suara keras atau kejadian dramatis. Ia hadir pelan, seperti embun yang menempel tanpa terasa. Tapi justru karena pelan itulah, ia mengguncang hidup kami lebih dalam dari apapun sebelumnya. Rumah kontrakan yang dulu penuh amarah kini terasa hening. Bukan hening yang menakutkan, melainkan hening yang menenangkan, seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan rasa sakitnya sendiri. Sari tidak lagi meledak-ledak. Ia bangun pagi dengan mata sembab tapi wajah lebih lunak. Ia mulai membersihkan rumah dengan teliti, seolah sedang menyiapkan ruang bagi sesuatu yang tak terlihat. Setiap sore, ia selalu menyiapkan satu piring kecil dan segelas air putih, lalu meletakkannya di sudut ruang tamu. Aku tak pernah bertanya. Aku tahu, jika aku bertanya, mungkin aku sendiri belum siap mendengar jawabannya. Malam itu, hujan turun tipis. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat gang licin dan dingin. Aku tetap mendorong gerobak, mengenakan jaket tipis. Sari berdiri di depan pintu, menatapku lama sebelum berkata, hati-hati. Jangan lupa, piring kecilnya. Aku mengangguk. Di tempat mangkal, suasana berbeda. Lampu jalan memantulkan cahaya di aspal basah. Uap dari wajan bercampur dengan kabut tipis, menciptakan bayangan yang menari. Anak itu datang seperti biasa. Tapi malam ini,
Wajahnya lebih serius. Ia tidak langsung duduk. Ia berdiri di samping gerobak, menatap Wajan yang menyala. "Ayah capek?" tanyanya. "Sedikit," jawabku jujur. Ia mengangguk pelan. "Ayah kuat." Kata-kata sederhana itu membuat dadaku sesak. Sudah lama tak ada yang memujiku tanpa syarat. Saat aku memasak, seorang lelaki tua berhenti di depan gerobakku. Jenggotnya memutih, pakaiannya sederhana, sorot matanya teduh. Ia menatap anak kecil itu lama, terlalu lama untuk orang yang katanya tak melihat apa-apa. "Mas," katanya pelan padaku, "anak itu sering menemani." "Ya." Tanganku gemetar. "Bapak, lihat." Ia tersenyum tipis. "Tidak semua orang, tapi yang hatinya retak, biasanya lebih peka." Setelah pembeli lain pergi, lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ustaz Harun, seorang pengajar ngaji yang sering keliling kampung. Ia meminta izin duduk di bangku kecil yang biasa ditempati anak itu. Anehnya, anak itu berdiri dan menyingkir dengan sopan, seperti menghormati. "Mas Raka," kata Ustaz itu, suaranya rendah. "Apa Mas dan istri pernah kehilangan anak?" Pertanyaan itu menghantam keras. Aku tak bisa langsung menjawab. Kenangan lama muncul, rumah sakit, bau obat, tangisan yang tak sempat terdengar. "Iya," jawabku akhirnya. "Bertahun-tahun lalu." Ustaz Harun mengangguk pelan. "Anak itu bukan datang untuk menakuti. Ia datang karena dipanggil, oleh kesedihan yang lama dipendam." Malam itu, setelah aku pulang, Ustaz itu ikut ke rumah kami. Sari duduk bersila di lantai, wajahnya pucat. Saat Ustaz itu menyebut tentang anak yang tak sempat lahir, Sari menangis keras. Tangis yang selama ini ia tahan, tumpah tanpa sisa. "Aku marah karena aku merasa Tuhan tidak adil," katanya terseduh. "Aku menyalahkan semua orang, termasuk suamiku." Ustaz Harun mendengarkan tanpa menghakimi. Ia berkata pelan, "Tidak semua ruh datang untuk ditakuti. Ada yang datang untuk mengajarkan ikhlas." Ia menjelaskan tentang anak gaib, ruh yang terikat pada orang tua karena cinta dan kehilangan yang belum dilepaskan. Mereka hadir bukan untuk mengganggu, tapi untuk menenangkan sebelum akhirnya pergi. "Tapi mereka tidak bisa tinggal selamanya," katanya. "Jika terlalu lama, justru akan menyakiti kedua pihak." Sari menutup wajahnya. "Apa yang harus kami lakukan?" "Rawat dengan kasih," jawab Ustaz itu. "Bukan dengan ketakutan. Dan ketika waktunya tiba, lepaskan dengan doa." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku dan Sari salat bersama. Tangannya gemetar saat menggenggam tanganku. Tangisnya mengalir, tapi kali ini tanpa amarah. Anak itu berdiri di sudut ruangan. Ia menatap kami dengan senyum kecil, senyum seseorang yang tahu kebenaran akhirnya terucap. Aku menatapnya. Dadaku perih. Aku sadar, kami bukan sedang diberi anak. Kami sedang diajari menjadi orang tua, meski hanya untuk sementara. Sejak malam pengakuan itu, waktu terasa berjalan berbeda. Setiap detik menjadi lebih berat, seolah dunia tahu bahwa kebersamaan kami dengan anak itu memiliki batas. Kami tak pernah membicarakan kapan ia akan pergi, tapi diam-diam kami semua merasakannya. Ada kelembutan baru dalam setiap gerakan, dalam setiap tatapan, seperti orang-orang yang sedang menghafal wajah sebelum perpisahan. Sari kini selalu bangun lebih pagi. Ia menyapu rumah perlahan, membersihkan sudut-sudut yang dulu ia abaikan. Di dapur kecil, ia memasak dengan tenang, tak lagi membanting panci atau mengeluh. Sesekali ia tersenyum sendiri, lalu menitikkan air mata tanpa suara. Aku tahu, di dalam kepalanya, ia sedang berbicara dengan seseorang yang tak bisa ia peluk sepenuhnya. Setiap sore, Sari menyiapkan piring kecil berisi nasi putih hangat dan lauk sederhana. Ia menyusunnya rapi, lalu menaruhnya di tempat yang sama. Kadang ia duduk lama di depannya, seperti menunggu anak pulang sekolah. Malam terakhir itu datang tanpa tanda. Langit cerah, bintang bertaburan. Angin berembus lembut,
berbeda dengan malam-malam sebelumnya yang pengap. Aku mendorong gerobak dengan perasaan aneh, ringan, tapi juga perih. Anak itu sudah menunggu. Ia berdiri di bawah lampu jalan, tubuhnya terlihat lebih jelas dari biasanya. Tidak lagi pucat, tidak lagi samar. Wajahnya bersinar lembut, seperti diterangi cahaya dari dalam. Saat melihatku, ia tersenyum lebar. "Ayah," katanya, "hari ini bau nasinya enak sekali." Aku tertawa kecil, meski tenggorokanku terasa sesak. "Kamu belum makan kok sudah tahu." Ia menggeleng. "Aku selalu tahu." Aku memasak dengan penuh perhatian malam itu. Setiap adukan nasi seperti doa. Setiap letupan api seperti bisikan perpisahan. Aroma nasi goreng menyebar jauh, membuat banyak orang berhenti. Gerobakku penuh seperti masa-masa terbaik dulu. Namun anehnya, tak ada kebisingan di hatiku. Hanya kesadaran bahwa malam ini berbeda. Setelah ia selesai makan, anak itu tidak langsung pergi. Ia berdiri, menatapku lama. "Ayah, aku mau pamit." Tanganku berhenti bergerak. Dunia seperti mengecil. "Kamu mau kemana?" tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Ia menatap ke arah rumah, ke tempat yang seharusnya. "Ibu sudah kuat sekarang." Aku menelan ludah. Dadaku nyeri, tapi ada kelegaan aneh di sana. Sari datang berlari. Ia berdiri di depan anak itu, lututnya gemetar. Tanpa ragu, ia berlutut, membuka kedua tangannya, memeluk udara, tapi merasakan kehangatan. "Maafkan ibu," katanya sambil menangis. Ibu marah karena ibu takut kehilangan. Anak itu tersenyum. Aku tidak pernah marah. Angin berhembus lembut, membuat daun-daun berdesir. Lampu jalan berkedip pelan, seolah ikut menyaksikan. Aku ikut berlutut. "Terima kasih sudah datang," kataku. "Terima kasih sudah mengajari kami." Anak itu menatap kami berdua. "Ayah, ibu, hidup tidak berhenti di kesedihan. Jangan takut bahagia." Cahaya di sekelilingnya perlahan memudar. Tubuhnya semakin samar, seperti kabut pagi tersapu matahari. Tidak ada suara menyeramkan, tidak ada jeritan, hanya rasa hangat yang menyelimuti dada. Dalam sekejap, ia menghilang. Sari terisak keras, tapi tangisnya berbeda. Tangis orang yang melepas, bukan kehilangan. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Aku menutup gerobak dengan tangan gemetar, tapi hatiku tenang. Kami pulang dalam diam. Di rumah, piring kecil itu masih utuh. Sari memegangnya lama, lalu berkata pelan, "Kita doakan saja." Kami salat bersama. Untuk pertama kalinya, doa kami bukan permintaan, melainkan ucapan terima kasih. Dan aku tahu, perpisahan ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Pagi setelah perpisahan itu terasa berbeda. Matahari masuk lebih terang ke dalam rumah kontrakan kami, seolah tak lagi ragu menyentuh lantai usang dan dinding kusam. Udara segar, tidak pengap, tidak berat. Aku terbangun dengan perasaan kosong, tapi bukan kehampaan, lebih seperti ruang yang baru dibersihkan, siap diisi apapun yang Tuhan kehendaki. Sari sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di meja kecil dengan secangkir teh hangat, menatap keluar jendela. Wajahnya masih lelah, tapi matanya tenang. Tak ada garis marah di dahinya. Saat melihatku, ia tersenyum, senyum yang dulu hampir kulupakan. "Kamu mimpi?" tanyanya, aku mengangguk. "Aku mimpi dia main di halaman." Sari menunduk, lalu berkata pelan, "Aku juga." Kami tidak menangis. Tidak juga tertawa. Kami hanya diam, menikmati rasa kehilangan yang sudah berubah menjadi syukur. Hari-hari setelah itu berjalan sederhana, tapi hangat. Sari mulai aktif di kampung. Ia membantu tetangga, ikut arisan, bahkan sering menjaga anak-anak kecil saat orang tuanya bekerja. Awalnya aku heran, tapi kemudian aku paham, tangannya masih ingin merawat. Suatu sore, seorang tetangga menitipkan anaknya yang yatim.
Sari menggendongnya lama. Saat anak itu tertidur, Sari menatapku. Boleh kita bantu dia, tanyanya. Aku mengangguk tanpa ragu. Malam itu, aku kembali berjualan. Gerobak nasi gorengku seperti hidup kembali. Pembeli datang bergantian. Ada yang baru, ada yang lama kembali, Mas. Sekarang kok rasanya beda, lebih enak, ya? Lebih adem. Aku hanya tersenyum. Setiap kali aku mengaduk nasi, aku merasa ada sesuatu yang menyertai. Bukan kehadiran, tapi kenangan yang hangat. Seperti tangan kecil yang dulu mengajarkan arti ikhlas. Tak ada lagi teriakan dari rumah. Tak ada lagi pelanggan yang takut mendekat. Gang sempit itu kembali ramai dengan tawa dan obrolan. Suatu malam, saat aku hampir menutup dagangan, angin bertiup lembut. Asap dari wajan berputar sebentar, membentuk bayangan yang kukenal, lalu menghilang. Aku tersenyum dan berbisik, terima kasih. Hidup memang tak selalu memberi apa yang kita minta. Tapi seringkali, ia memberi apa yang kita butuhkan, meski lewat cara yang tak masuk akal. Sari dan aku belajar bahwa marah hanya memperpanjang luka. Ikhlas bukan berarti melupakan, tapi menerima. Dan kadang, Tuhan mengirim guru dalam wujud yang tak kasat mata. Gerobak nasi gorengku kini bukan sekadar tempat mencari rezeki. Ia menjadi saksi bahwa kasih sayang, sekecil apapun, bisa mengubah takdir. Di sudut rumah, piring kecil itu masih ada. Kami tidak lagi menaruh makanan di sana, tapi kami tidak membuangnya. Ia menjadi pengingat bahwa pernah ada jiwa kecil yang datang, mengasuh kami menjadi manusia yang lebih utuh. Jika suatu malam kalian melewati gang sempit di Solo dan mencium aroma nasi goreng yang terasa hangat di dada, mungkin itu bukan hanya soal bumbu. Mungkin itu tentang cinta yang pernah singgah. Demikian kisah ini, sedulur. Semoga menjadi pengingat bahwa amarah bisa mengusir rezeki, dan kasih sayang mampu mengundang keajaiban. Jika kalian terhanyut dalam cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.